atau dua dari nutrisi yang kita miliki yang sangat penting di dalam proses menua. Iya, proses menua sebenarnya apa, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian? Kalau kita berbicara tentang menua, sebenarnya kita nggak bisa mengatakan orang itu sudah mulai tua gitu. Karena apa? Karena proses menua itu terjadi secara kontinu dari sejak pembuahan sampai dewasa dan menjadi tua. Ya, kita bayangkan ternyata proses menua itu sejak terjadi pembuahan, karena setiap hari bertambah, berubah terus menerus sampai kita tua atau sampai kita umur sekarang gitu ya. Jadi ketika kita berbicara tentang menua, proses itu terus terjadi setiap saat, setiap waktu, asal kita masih hidup, ya. Nah, teori penuaan terus berkembang. Dulu ada teori yang mengatakan bahwa sel kita sudah diprogram. Sejak pembuahan sudah bisa ditentukan indikasi penyakit yang akan terjadi saat dewasa. Dulu penelitiannya sangat panjang, tetapi teori ini ditinggalkan. Kenapa? Karena jangka waktunya lama sekali, sehingga sulit untuk membuktikannya. Dan molekul DNA bisa rusak dan sel bisa berubah sifat. Teori ini terus berkembang dan berkembang, penelitian terus dilakukan gitu dari semua sisi, Bapak Ibu. Terutama kalau dari sisi nutrisi yang saat ini pendekatannya kita bisa lebih mudah seperti itu, karena ketika kita melihat dari sisi-sisi yang lain, mungkin ada juga mereka punya pendapat yang lain. Nah, teori yang sekarang terus berkembang adalah teori radikal bebas. Nah, selama kita tumbuh kembang, selama kita mengalami proses menua, dari pembuahan sampai anak-anak, balita, anak-anak, remaja, dewasa, sampai tua, itu terjadi metabolisme yang menunjukkan bahwa kita itu hidup, gitu ya. Dan ternyata metabolisme itu menghasilkan ampas. Kita tahu sederhananya ketika kita makan, ini contoh yang paling gampang ya, ketika kita makan ada yang kita buang berupa urin dan feses dari sisa-sisa makanan. Itu adalah sisa metabolisme yang ampasnya kelihatan. Tetapi kalau ampasnya berupa radikal bebas, karena salah satu ampasnya itu adalah atau sampahnya adalah radikal bebas yang merusak membran sel. Membran sel itu terbentuk dari karbohidrat, protein, dan lemak. Masih ingat ya presentasi saya minggu-minggu yang lalu, bahwa salah satu penyusun dari membran sel adalah protein dan lipid. Nah, kalau misalnya radikal bebas ini sudah merusak membran sel, atau ibaratnya seperti sebuah bola, kulitnya sudah dirusak, maka si radikal bebas ini akan terus menyusup sampai merusak protein DNA, ya molekulnya dirusak. Ini adalah gambaran dari sel ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kita lihat sel yang sebelah kiri atas saja ya, contoh yang saya lingkar ini. Ini ibaratnya bola, ini sel kita Bapak Ibu. Nah, membran sel ini terdiri dari lipoprotein ya. Kalau ini rusak, maka dia akan masuk terus ke inti sel dan akan merusak kromosom, akan merusak semua sel-sel di dalam tubuh kita. Kalau sel kita sudah rusak, maka dia tidak bisa berfungsi optimal. Oleh karena itu, ketika kita berbicara radikal bebas, semuanya itu akan merusak, ya, baik itu dari polusi, dari makanan, dari yang kita hirup, dari yang kita dengar, dari apa yang kita lihat, itu bisa menghasilkan radikal bebas. Sehingga unsur-unsur yang ada di sekitar kita sangat menentukan kesehatan kita. Nanti kita bisa lihat unsur apa itu salah satunya. Nah, teori inilah yang menjelaskan mengapa orang menjadi tua. Jadi teori radikal bebas ini juga
dia juga merusak sel, tapi dia juga yang menjelaskan kenapa orang menjadi tua. Kalau proses penuaan berjalan mulus, itu disebut normal aging. Apa itu berjalan mulus itu yang seperti apa? Nanti kita bisa lihat. Kalau tidak berjalan mulus dan menjadi sakit, disebut anormal aging atau abnormal. Kalau di dalam bahasa asing itu kan kalau misalnya normal itu yang normal, atau yang tidak normal abnormal atau inormal, atau misalnya matur. Katarak itu sudah matur, matur itu masak ya. Kalau imatur berarti belum masak. Ya, istilah-istilah ini sangat familiar. Kalau misalnya Bapak Ibu yang belum pernah atau belum familiar, saya mencoba untuk menjelaskan bahwa kalau yang orang tua atau penuaan itu adalah sesuatu yang normal, dan ketika berjalan mulus itu normal aging ya. Kalau tidak berjalan mulus dan menjadi sakit itu disebut anormal aging. Kita nanti bisa koreksi diri kita sendiri. Sebenarnya kita sedang berada di mana? Penuaan, proses penuaan, iya. Pasti terjadi, kita terjadi proses penuaan. Tapi normal atau tidak normal, ya. Orang tua yang tidak normal secara ilmu gizi disebut malnutrisi. Ibu, di dalam semua kasus itu sebenarnya malnutrisi semuanya. Nutrisi apa yang sebenarnya kita makan? Yang malnutrisi ini secara fisik bisa dilihat menjadi kurus atau obesitas. Ya, nutrisi itu kan tidak hanya yang kita makan ya Bapak Ibu ya. Nutrisi yang kita dengar, nutrisi yang kita lihat, nutrisi yang kita cium, nutrisi yang kita pikirkan, itu menghasilkan malnutrisi atau normal nutrisi, gitu ya. Nah, ini akan menjadi satu kesatuan ketika proses menua itu terjadi. Nah, yang harus kita ketahui adalah bagaimana orang mengenali proses penuaan yang normal dengan mengenali perubahan-perubahan di tubuhnya. Karena kalau orang tidak mengenali proses penuaan, dia tidak tahu bahwa hal itu sudah menjadi anormal, sudah tidak normal, atau sudah abnormal. Oleh karena itu, ukuran yang kita pakai sebenarnya yang bisa terlihat adalah pola makan yang kita lakukan. Sebanyak apa? Nanti kita akan lihat, ya. Nah, proses penuaan yang normal dan yang nampak adalah permukaan kulit menjadi kendor. Tentu berbeda ya, kulit kita yang sudah usianya 50 tahun ke atas dengan kulit bayi itu berbeda jauh. Kemudian gigi sudah mulai tanggal, itu adalah proses penuaan yang normal. Kemudian mudah lupa. Nah, masalahnya kalau masih 20 tahun mudah lupa, itu berarti sudah penuaan yang anormal. Sudah terjadi penuaan dini. Kemudian refleks melambat. Kalau kita menyadari sebenarnya kita sudah menjadi berbeda dengan ketika kita muda dulu. Ketika bapak-bapak mungkin masih kuat ketika umur 17-18 tahun, main sepak bola atau main badminton, itu masih cepet ya, refleksnya nendang bola atau oper kok gitu ya, atau ketika volley seperti itu, kecepatannya sangat berbeda dengan sekarang kalau yang usianya sudah 50 tahun. Sehingga kalau sangat diperlukan kita itu tahu diri, kecuali para olahragawan ya. Olahragawan yang menjaga aktivitasnya, ada banyak ketika menua itu ototnya masih kuat karena diimbangi oleh asupan. Sehingga nanti kita bisa lihat sebenarnya bagaimana kita menjaga. Kemudian basal metabolisme menurun. Apa maksudnya basal metabolisme menurun? Refleks metabolismenya kita tidak secepat dulu. Misalnya, saya sering mendengar keluhan begini Bapak Ibu. Dokter, 4 tahun yang lalu saya detox cukup 20 hari langsung turun 5 kilo loh dok, katanya gitu. Tapi sekarang kok susah ya? Karena faktor usia yang pertama. Kemudian yang kedua saya tanya, kira-kira disiplin makannya disiplin mana? Dulu atau sekarang? Kalau dulu mungkin masih disiplin ya,
masih kejar ceweknya gitu. Kalau bisa badannya sterek, atau supaya langsing karena dulu mau menikah. Tapi setelah menikah, makan juga nggak diatur, makan karbohidrat bisa, kalau tidak puasa bisa 4-5 kali, kepengen makan juga tinggal makan, itu sangat berbeda. Nah, ketika sudah dewasa, sudah tua, malnutrisi menjadi obesitas, ternyata setelah ikut detox, nggak bisa cepat turunnya. Nah, inilah sebenarnya salah satu tanda proses penuaan. Perubahan-perubahan ini dapat kita gunakan untuk membantu orang tua supaya tidak terlalu kurus dan tidak gemuk. Kalau dalam hal ini supaya membantu diri kita sendiri kan ya, supaya kita sadar bahwa kita tidak perlu kok gemuk-gemuk, kita tidak juga harus kurus. Nanti saya akan berikan tipsnya bagaimana supaya kita bisa menjaga keseimbangan itu. Nah, resiko malnutrisi yang kedua, yaitu obesitas atau kegemukan, adalah penyakit penyerta. Terjadi penyakit penyerta seperti stroke, kanker, diabetes, demikian. Ya, jadi yang lain banyak sekali hiperkolesterol. Kenapa? Karena itu adalah ternyata penyakit penyerta dari kegemukan. Kalau kemarin-kemarin saya memakai konsep inflamasi, ya nanti di slide terakhir juga saya akan menayangkan lagi. Sedangkan yang kurus bisa terjadi penyakit infeksi, sehingga terjadi influenza pun bisa berbahaya Bapak Ibu. Kenapa? Nanti kita lihat ya. Jadi kegemukan dan kurus semua kedua-keduanya menyimpan resiko karena semuanya itu adalah kondisi-kondisi yang rentan. Bagaimana orang tua, kebetulan saya punya seorang pasien Bapak Ibu, beliau hidup sendiri, kemudian tidak punya anak, dia hanya bisa bergeser karena sangat obesitas. Di rumah sendiri seringkali saya tidak tahu harus berbuat apa. Dia telepon, dokter tolong saya, apa Bu, saya nggak bisa bergerak karena memang obesitas. Ya, sebisa mungkin yang bisa saya lakukan. Kemudian bayangkan Bapak Ibu sendirian di rumah obesitas, pakai pampers ganti sendiri, masak mungkin dia order, saya nggak tahu. Tidak ada anak, tidak ada saudara, pembantu pun juga mungkin pulang hari pada saat dia kesulitan, tidak ada yang menolong. Oleh karena itu, bagaimana kita menjaga dari sekarang? Intinya apa Bapak Ibu? Sadar. Sadar bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita makan, apa yang kita minum adalah mengandung resiko. Apa yang kita lakukan, misalnya bergerak atau olahraga, itu ada resiko. Resiko baik dan resiko buruk. Kita mesti pertimbangkan. Karena memang olahraga pun juga tidak bisa dianjurkan kepada orang-orang yang tidak terbiasa olahraga. Kalau para olahragawan biasa badminton, terus ketika tua, dia masih bisa jalan jauh mungkin misalnya, karena otot-ototnya sudah terlatih. Nah, pada orang yang kurus, Bapak Ibu, ketika infeksi, seperti saya mengatakan tadi bahwa influenza pun bisa menjadi sangat berbahaya. Ketika infeksi masuk, maka cadangan protein dibongkar untuk menghasilkan asam amino. Mengapa? Karena terutama glutamin untuk mempertahankan tubuh, yaitu untuk membentukkan sel limfosit. Masih ingat ya, daya tahan tubuh tentang limfosit, ada sel B dan ada sel K yang terbentuk dari limfosit. Nah, asam amino yang lain untuk kekebalan tubuh dalam bentuk lain. Bayangkan kalau kita tidak punya cadangan protein. Di mana protein disimpan? Di dalam otot. Nah, kalau misalnya orang yang kurus tidak ada cadangan protein, maka terbayang Bapak Ibu, cepat terkena infeksi. Saya banyak menjumpai orang-orang yang usianya sudah 70 ke atas, 10 tahun ke atas, itu adalah infeksi saluran kemih. Nanti kita akan lihat kenapa terjadi infeksi saluran kemih. Ya, jika protein otot sedikit, maka bahan penyusunnya sedikit, dan jika infeksi datang tidak bisa mengatasi karena tidak ada cadangan protein yang dibongkar. Bisa diterima ya Bapak Ibu ya. Ketika seorang lansia punya otot yang cukup banyak,
dan dia terkena infeksi, ada cadangan otot yang dibongkar untuk dijadikan sebagai bahan dari sel limfosit. Maka jika tubuh kurus dan terjadi infeksi akan sangat rentan. Dan otot yang diandalkan yang tidak terlihat itu ada di diafragma dan panggul. Oleh karena itu penting sekali, betapa penting sekali otot-otot yang ada di dalam tubuh kita, karena bisa menjadi cadangan asam amino. Nah, ini dia Bapak Ibu tadi saya mengatakan, bagaimana kita mengatur diet untuk kecukupan gizi agar tidak jatuh dalam situasi kurus atau gemuk. Ada kuncinya, yaitu input atau makanan yang kita makan sesuai dengan output. Seorang olahragawan sudah hitung-hitungan. Saya bakalan lari, entah maraton, entah sprint, makanan apa yang diperlukan. Kalau orang yang sprint, dia membutuhkan karbohidrat lebih tinggi, karena kecepatan yang diperlukan pada saat lari. Nah, kalau maraton, dia membutuhkan endurance ya, dia membutuhkan protein dan bahan-bahan energi yang lainnya yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Oleh karena itu, yang tahu siapa? Yang tahu diri kita sendiri. Seringkali saya mendapatkan pertanyaan, dokter, orangnya seperti ini, berat badannya seperti ini, kira-kira penurunan berat badannya mencapai normal itu berapa lama? Saya mungkin bisa memperkirakan kira-kira mungkin 2 minggu atau 1 bulan. Tapi yang paling menentukan siapa, Bapak Ibu? Dirinya sendiri. Nah, tanda-tanda peradangan tersamar bisa dipakai. Bagaimana kita mengatakan seimbang? Kalau kita tidak sakit kepala, kalau bangun tidur kita segar, kalau kita masih terus punya semangat di dalam menjalani hari-hari kita, walaupun memang situasi sekarang tidak mendukung, tetapi spiritual dan mental bisa mendrive, yang mendukung kita untuk tetap kita seimbang. Nah, ini yang tidak terlihat Bapak Ibu. Kalau kita bisa melihat ya jumlah di piring misalnya gizi seimbang, karbohidrat, protein, mineral seperti yang saya ceritakan yang kemarin-kemarin bisa kita lihat. Tapi yang tidak bisa kita lihat adalah spiritual dan mental. Orang tua yang selera makannya bagus, tapi tidak ada aktivitas, dia akan kegemukan. Ya, karena input dan output tidak seimbang. Makannya bagus, tapi ketika disuruh gerak, susah. Banyak, karena udah putus asa, wes tua gitu ya, atau udah tua, kenapa nggak menikmati aja? Nggak orang tua, banyak juga kan yang muda yang nggak peduli sudah, ya udah makan aja. Kita yang lihat aja sudah begah. Bagaimana hal itu terlihat bahwa antara spiritual, mental, dan aplikasinya tidak seimbang, sehingga menimbulkan hal-hal yang seperti itu. Bapak Ibu, seandainya kita punya self-awareness yang baik, maka kita akan terus melakukannya setiap hari. Karena terus berubah Bapak Ibu. Seperti saya, dulu kalau makan sayur misalnya 1-2 mangkok, sehari nggak apa-apa. Tapi sekarang berbeda. Loh, apa yang terjadi? Beberapa bulan lalu saya kaget dengan tubuh saya sendiri. Apa yang terjadi ya? Kok tiba-tiba ada nyeri? Saya evaluasi. Oh, saya kurang minum. Saya minum. Oh, ternyata saya kebanyakan sayur. Oke, saya ganti lebih banyak buah-buahan. Itu bisa terjadi Bapak Ibu. Karena seperti tadi saya katakan ya di depan, ada teori yang sudah diganti teori yang baru tentang radikal bebas, yang sel itu bisa berubah seiring berjalannya waktu, proses penuaan terjadi. Nah, orang tua yang tidak suka makan, kalau tadi seleranya bagus, menjadi kurang jika terjadi dalam waktu lama, akan menjadi malnutrisi tipe kurus. Bisa membedakan ya. Nah, coba Bapak Ibu yang sudah usianya 50 tahun ke atas, tipe yang mana? Bakal tipe yang mana nih Bapak Ibu semuanya? Bisa ya evaluasi ya. Ada orang-orang yang punya kebiasaan sarapan, ada yang tidak. Ada yang punya kebiasaan makan malam, kalau nggak makan malam nggak bisa tidur. Ada juga yang sudah sadar, oh ya ternyata makan malam itu tidak baik. Karena ternyata akan menimbun lemak karena setelah itu kita tidak aktivitas. Nah, banyak sekali hal pengalaman-pengalaman pembelajaran Bapak Ibu dalam kehidupan masing-masing. Ya.
Kemudian kita tahu bahwa semua orang dewasa dan menjadi tua apalagi akan mengalami pengurangan massa otot. Kita tahu fungsi otot yang tadi saya bilang menjadi cadangan asam amino ketika ada infeksi datang. Bapak Ibu sadar ya, saat ini pun di sekitar kita banyak virus dan banyak bakteri kan. Apa yang kita hirup juga banyak sekali yang tidak bisa kita lihat. Nah, kalau misalnya kita bersama dengan orang yang sudah tua, kemudian ada saudara datang dengan kondisi flu, dia bawa virus, yang tertular pertama kali biasanya yang tua. Kecuali yang tua juga yang sudah menjaga kondisinya. Karena memang limfositnya sudah terbentuk. Nah, ketika ada virus masuk, limfositnya keluar, asam amino dibongkar. Seperti yang saya katakan, ada asam amino yang namanya glutamin dibongkar untuk menjadi limfosit. Kalau misalnya asupan makannya berkurang, maka massa otot akan berkurang lebih cepat. Sudah terjadi proses pengurangan secara alamiah dan tidak makan protein. Maka kecepatan massa otot sangat cepat sekali berkurang, jadi double gitu Bapak Ibu ya. Saya sangat senang ketika saya mendengar ibu makannya baik atau bapak makannya baik, tapi ada problem yang hampir semuanya atau mengalami ya. Kita bisa lihat semakin tua perubahan anatomi dan fisiologi semakin banyak ya, dari penglihatan, penciuman hingga pengecapan yang menyebabkan selera makan berkurang. Ini juga bisa menjadi penyebab kenapa orang tua itu malas makan, karena nggak ada nafsu, nggak kepengen makan seperti itu. Jadi kita nggak bisa punya alasan, papa mau makan apa, pengen makan sate, setelah tersedia nggak dimakan, karena daya pengecapannya itu sudah berkurang. Melihat, oke, masih bisa melihat, ternyata nggak ada selera seperti itu. Kemudian perubahan indera pengecapan membuat orang tua itu malas makan. Nah, zinc sangat berperan dalam hal ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, coba intip zinc ada di mana. Di dalam Nutriburs, itu sangat penting untuk memelihara pengecapan. Sehingga dua nutrisi yang tadi saya tertayang itu, Max Brand Nutriburs sangat baik untuk konsumsi nutrisi untuk orang tua. Selain itu berupa cairan dan nutrisinya sangat baik, akan menjaga. Ada banyak saya dengar pengalaman teman-teman yang memberi kabar kepada saya ketika orang tua itu sudah tidak mau makan, setelah mengkonsumsi kedua nutrisi itu menjadi lebih baik, menjadi lebih segar. Sangat berkorelasi kan Bapak Ibu ya. Karena ketika orang tua itu tidak ada nutrisi, ya apa-apa males, terus terkena infeksi sedikit jadi lemes, nggak ada tentaranya. Oleh karena itu, zinc sangat berperan dalam hal ini. Orang tua dengan usia 75 tahun, secara teori, organ pengecapannya tinggal sepertiga. Beda kalau misalnya ada orang tua, waduh, ini semakin tua, semakin kepengen makan apa aja, mungkin itu terjaga gitu ya, pengecapannya terjaga. Tetapi secara umum, orang dengan usia 75 tahun, organ pengecapannya tinggal sepertiga. Nah, jika saat muda, kurang asupan kalsium, fluor, dan fosfor, maka pada usia 70 tahun, organ pengecapannya sudah mengalami penurunan sensitivitas. Ini menjadi sebuah perhatian untuk kita semuanya, bahwa kita bisa mencegahnya Bapak Ibu. Kita bisa mencegah proses degenerasi. Apa sih degenerasi? Nanti di slide yang terakhir saya akan menayangkan. Tetapi apa yang saya ceritakan tentang proses penuaan, ini adalah proses di mana kita mesti sadar, kita bakal tua, tetapi kita bisa mencegahnya dengan nutrisi. Orang yang tua, susah makan, bisa juga karena depresi. Ya, tadi saya mengatakan bahwa tidak hanya dari makanan. Kesepian, sedih, atau merasa tidak berguna, sehingga beliau atau mereka perlu arena kebahagiaan.
sesuai yang dibutuhkan. Kita sebagai anak mungkin bisa memikirkan bagaimana ya caranya supaya Bapak Ibu tidak kesepian. Itu terjadi juga kepada orang tua saya, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman. Bagi yang masih bisa mendampingi orang tua, bersyukurlah. Kita bisa memberikan nutrisi, kita bisa melihat beliau merasakan dan bisa melihat proses penuaan yang normal, tapi bukan yang abnormal, seperti itu ya. Jadi selain nutrisi, depresi juga bisa menyebabkan susah makan. Kita juga demikian ya. Atau kalau depresi malah kepengen makan. Ada dua tipe Bapak Ibu. Ada orang yang stres, nggak mau makan, karena sumber nafsu makannya jadi tertekan, atau sebaliknya, makan terus. Saya nggak tahu Bapak Ibu tipe yang mana. Nah, jika sudah tidak ada gigi atau giginya tanggal, maka makanan yang diberikan adalah makanan yang lunak atau cair. Pilih makanan yang mudah dicerna. Misalnya jenis makanan nabati lebih banyak dari hewani. Kenapa Bapak Ibu? Karena makanan nabati lebih banyak seratnya, itu yang diperlukan. Tapi bukan berarti tidak boleh mengkonsumsi makanan hewani. Tetap diperlukan konsumsi makanan hewani karena nilai biologi proteinnya lebih tinggi. Nah, fungsi peristaltik pada orang tua sudah sangat berkurang karena sudah terjadi penurunan ya tadi ya, pengecapan, penglihatan, refleks. Peristaltik itu termasuk refleks. Fungsi peristaltik pada orang tua sudah sangat berkurang, maka sisa makanan berjalan sangat lambat. Normalnya 48 jam sampai ke rektum untuk dikeluarkan, tapi pada orang tua bisa jadi bisa sampai 3 hari, 4 hari nggak keluar. Ini yang paling stres. Tapi ternyata setelah dikoreksi, oh ternyata hanya kurang minum. Itu sering terjadi terhadap ibu saya. Kalau sudah dimotivasi, oh ternyata ibu kurang minum, coba bu sekarang mulai minum, bisa lebih lancar seperti itu. Nah, peristaltik juga dipengaruhi oleh olahraga. Olahraga yang seperti apa Bapak Ibu? Yang bisa dilakukan oleh orang tua kita. Dan terkena sinar matahari supaya metabolisme vitamin D terjadi dan baik untuk mencegah osteoporosis. Nah, seringkali kita lihat ya, kalau misalnya ada entah itu di panti asuhan atau di rumah sakit, memanfaatkan matahari pagi untuk keluar untuk menghangatkan. Karena ketika kulit kita terkena sinar matahari, banyak sekali proses metabolisme yang alami yang bisa terjadi dan baik adanya. Nah, Bapak Ibu, untuk menjamin normal aging atau proses penuaan yang normal, kita harus memberikan makanan tinggi serat dan cukup air. Kenapa Bapak Ibu? Yang tadi saya ceritakan. Susah kalau sembelit. Sehingga disitulah saluran pencernaanlah yang memegang inti dari proses kehidupan kita berjalan. Dari bayi, balita, remaja, dewasa, sampai tua. Karena disitulah letak dari selang atau poros input dan output makanan. Kalau inputnya baik, macet, obesitas, ya kan? Dan ketika tidak bergerak juga kita juga menjadi berat beban jantung. Nah, Bapak Ibu, kenapa air? Karena Bapak Ibu, air itu sangat diperlukan organ-organ dalam kita ternyata. Jantung, paru-paru, ginjal, dan organ-organ seperti liver itu membutuhkan banyak sekali air. Kenapa orang dehidrasi bisa meninggal? Karena jantungnya kehabisan air. Jantungnya dulu kehabisan air, padahal sudah cerita tubuhnya, sudah kering, kurang minum, tapi kalau sudah terlalu lama bisa meninggal orang yang dehidrasi. Oleh karena itu kecukupan air itu diperlukan. Kalau Bapak Ibu pernah saya kasih rumus 0,04 kali berat badan, Bapak Ibu itu adalah untuk orang dewasa yang normal, tidak untuk anak, tidak untuk lansia, dan tidak untuk atlet. Laki-laki biasanya membutuhkan air lebih banyak, karena laki-laki memiliki otot yang lebih banyak dari perempuan, karena memang mengandung, karena laki-laki menghasilkan hormon testosteron yang mempengaruhi pembentukan otot. Nah, di mana otot itu adalah tempat tersimpannya asam amino, ya. Jadi ketika kita memberikan makanan yang berserat, tadi saya cerita bahwa asupan nabati lebih banyak dari
hewani, tapi bukan berarti yang hewani tidak diberikan. Pada orang tua, refleks haus juga berkurang. Sehingga tadi Bapak Ibu, kita memotivasi untuk ayo minum. Minumnya jadi berkurang. Jadi memerlukan kesabaran yang ekstra. Kita sebagai anak-anaknya, atau kalau kita sudah jadi orang tua, tidak ngerepotin anak-anak kita. Dengan sadar bahwa refleks minumnya juga sudah berkurang. Maka tubuh mengambil air dari saluran usus, tidak dari apa yang kita minum dan tersebar. Kan kalau di usus itu kan tempat masuknya makanan kan, dan air itu dibagi rata ketika terserap oleh usus halus. Kalau air itu diambil, maka feses menjadi berat yang menyebabkan sembelit. Ini alasan mengapa air dan serat menjadi kebutuhan utama untuk lansia. Kita tahu bahwa usus besar kita itu adalah menyerap air. Kalau nggak berguna, kalau nggak kita cukupkan air itu supaya bisa keluar fesesnya. Sehingga Bapak Ibu ketika kita menyadari hal ini, betapa air itu sangat berguna sekali. Tidak hanya 0,04 kali berat badan Bapak Ibu, tetapi dia bisa menjadi fasilitator. Kalau nggak ada air, enzim tidak bekerja. Kalau tidak ada air, hormon tidak bekerja. Kalau tidak ada air, jantung tidak bekerja. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu memeriksa orang-orang memakai Yubayo, ternyata hasilnya D, belum tentu ada sumbatan yang membahayakan hanya karena kurang air. Kalau sudah airnya sudah cukup, pembuluh darahnya melebar karena sudah lancar sungainya, karena sudah ada isinya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jangan lupa nasihatkan orang-orang yang memiliki tipe darahnya D, dengan catatan ya Bapak Ibu ya, bahwa dia tidak mengalami gangguan jantung dan ginjal yang sudah kronis. Nah, secara metabolik, usia bertambah akan menderita resistensi insulin. Kita tahu resistensi insulin ini berarti terkait dengan diabetes ya. Reseptor juga berkurang. Reseptor itu maksudnya adalah yang menangkap gula untuk disimpan di dalam otot itu juga berkurang. Jadi ketika insulinnya sudah bawa gula, beredar kemana-mana, ketok-ketok, ternyata pintunya udah rusak, nggak bisa diserap oleh otot, sel otot, maka dia beredar kemana-mana, akhirnya menimbulkan hiperglikemi. Maka mengkonsumsi karbohidrat tinggi kalori dan gula akan cepat sekali menyebabkan hiperglikemi. Kenapa orang-orang tua atau orang-orang setengah baya atau bahkan sekarang orang-orang muda itu banyak yang kena diabetes? Karena ya sudah proses penuaannya abnormal. Bisa paham ya Bapak Ibu ya? Kalau proses penuaannya tidak normal, itu terjadi sakit. Untuk mencegahnya, disarankan mengkonsumsi karbohidrat sederhana yang terkandung dalam serealia, beras, sagu, jagung, dan lain-lain yang mengandung serat yang banyak, akan menjaga kestabilan kadar gula darah. Kita tahu tantangan kita adalah makanan-makanan yang sudah rendah serat dengan proses bleaching dan sebagainya, ya, seperti itu yang sangat memprihatinkan. Dilemanya adalah sensasi pengecapan yang berkurang, cenderung rasa asin menjadi favorit karena memberi rasa nikmat. Ini sangat banyak sekali dijumpai karena jadi buah si malakama. Sudah malas makan, nggak boleh makan yang manis-manis, kepengen makan yang rasanya gurih. Satu seujung sendok teh belum memberikan rasa. Satu sendok teh rasa garam, rasanya nikmat. Apa yang terjadi sudah Bapak Ibu bisa bayangkan. Hipertensi, retensi, bengkak, semuanya dan semuanya bisa terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, mulai sekarang tidak perlu kita mengumbar keinginan makan terhadap karbohidrat yang kalorinya tinggi dan gula yang tinggi. Sebelum kita suruh nyetrop, nggak boleh makan dan minum. Ya, konsumsilah nutrisi dan mineral yang sangat baik supaya rasa pengecapan kita terjaga. Mari kita kurangi garam dari sekarang supaya kita tidak terlalu menimbun cairan di dalam tubuh kita. Cukup, garam itu cukup. Kalau ada orang-orang yang menyukai garam, mari kita kasih tahu bahwa garam itu tetap diperlukan, tapi tidak untuk terlalu banyak. Nah, sekarang apa itu degenerasi Bapak Ibu? Karena kita kan sedang membahas tentang mencegah proses degenerasi. Saya sudah cerita dari awal slide pertama sampai sekarang. Degenerasi adalah
perubahan bentuk dari tinggi ke bentuk yang rendah. Dengan persepsi, tentu kalau dari tinggi ke rendah berarti terjadi penurunan ya. Terutama perubahan jaringan yang mengalami perubahan dan menjadi kurang aktif fungsinya. Kalau kita sering dengar, oh ada penyakit degeneratif stroke, wah itu sudah biasa ya. Stroke, hipertensi, apa itu penyakit degeneratif, tapi masalahnya bagaimana supaya kita tidak ke sana. Bagaimana mencegah proses degenerasi adalah bagaimana kita melewati proses penuaan normal. Bisa diterima ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita melewati proses penuaan yang normal dan kita tidak sakit, maka kita mencegah proses degenerasi. Kalau anak-anak muda sekarang di umur 30 tahun sudah hipertensi, sudah stroke ya, dia sudah mengalami proses penuaan yang tidak normal. Nah, ini adalah konsep saya tentang inflamasi kan. Saya sudah cerita ya, ini sudah tayang berapa kali saja, bahwa proses degenerasi diawali dengan proses yang akut, terjadi inflamasi dan kronis. Kalau dari sisi saya hari ini, saya bercerita dari sisi gizinya. Kalau ini dari sisi penyakit dalamnya. Nah, ini adalah mengalami kronik inflamasi, sakit jantung, autoimun, metabolic disorder, sendi dan tulang, dan ini adalah proses degenerasi. Kalau ini terjadi pada Bapak Ibu semuanya dengan usia yang masih muda, berarti sudah terjadi penuaan dini atau proses degenerasi terjadi sangat dini. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah bersama-sama mendengarkan cerita saya tentang proses penuaan atau proses degenerasi. Tiba saatnya saya intip chatting yang sudah masuk. Iya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan atau tidak berhubungan. Saya akan banyak sekali pertanyaan yang tentang ibu hamil ya, tapi saya akan menjawab dulu yang sesuai dengan topik hari ini. Ya, oke. Dari Pak Nur Yasin. Selamat siang dok, saya mau tanya, pasien saya menderita sakit diabetes mellitus, laki-laki 52 tahun, berat badan 110 kg. Ini masalahnya tingginya berapa tidak ditulis ya, tidak pantang, makan kondisi sekarang kedua belah kaki membengkak, kulit kaki rusak, tidak bisa jalan normal. Kini pasiennya bisanya cuma duduk saja berhari-hari, sudah 4 bulan tidak ada solusi. Langkah pertama apa yang bisa saya lakukan ya dok? Bapak Ibu, Pak Nur mesti wawancara dia mau nggak diajak untuk hidup sehat. Itu kuncinya. Karena kalau dia nggak mau, dia nggak bakal mau taat. Kalau dia sudah mau, Bapak tanya, mau nggak taat? Nah, kalau dia mau taat, jangan lupa Pak, apakah ada pemeriksaan tambahan dari dokter? Bagaimana hasil laboratoriumnya? Karena itu juga menentukan langkah-langkah Bapak yang nanti akan diberikan. Karena ini sudah sangat kronis, sudah menjadi sindrom yang cukup berat, tetapi kalau orang ini mau nurut, gitu ya, terutama kecukupan air dan serat. Bapak mungkin mulai saja memberikan makanan-makanan yang berserat tinggi, entah itu nutrisi yang kita punya atau makanan yang asli. Karena kalau makanan asli dengan mengunyah itu enzim akan keluar, Pak. Ya, jadi ajak dia komitmen untuk merawat tubuhnya. Oke, Bu Selvi. Nutribus dan Maxro luar biasa, iya betul. Oke. Bagaimana cara untuk menghitung kebutuhan nutrisi untuk orang tua dari sisi karbohidrat, protein, dan serat? Ya, Pak Yudis. Baik, sebentar ya Bapak Ibu, ada sesuatu yang sebentar. Ternyata saya belum stop share ya. Oke. Ada yang memberikan usulan apa tadi ya? Kok ada arah-arah panah muncul, saya juga tidak tahu Bapak Ibu, kok ada panah-panah yang muncul itu, tapi yang pasti tidak memanah hati saya ya.
karena banyak sekali gitu. Satu aja sudah suami saya yang memanah hati saya. Kok jadi begini sih? Oke, baik. Pak Nur Yasin sudah paham ya Pak ya? Ajak bicara dan komitmen untuk melakukan diet. Ya, kalau dia punya komitmen, kemudian dia mau, silahkan step by step Bapak kerjakan. Mau langsung detox juga boleh, yang penting Bapak menjelaskan. Oke, thank you ya. Ini Pak Yudis, Dok, bagaimana cara untuk menghitung kebutuhan nutrisi untuk orang tua itu dari segi karbohidrat, protein, dan serat? Secara hitung-hitungan ada Pak Yudis, tetapi kita bisa sebenarnya Bapak bisa membantu dengan bertanya seberapa banyak, ukur berat badannya dan tinggi badan, ya seimbang atau tidak, karena kadang-kadang memakai teori itu tidak juga tepat. Kita memakai pengalaman dia biasanya makan apa, proteinnya apa, yang penting wajar saja apa yang dia makan. Ya, serat-serat itu buah dan sayur, dibuat sederhana saja Pak. Karena dengan begitu sebenarnya kita bisa evaluasi, oh yang tadinya diem saja di kamar, sudah bisa keluar, sudah bisa olahraga, itu parameter yang kita pakai. Ya. Kemudian, Dok, oke. Pak Herbert, Dok tanya untuk ibu yang sudah usia 92 tahun, problemnya sering buang air kecil dan perih. Produk apa yang cocok ya Dok? Sedangkan minumnya sedikit. Nah ini dia ya, tadi baru saya cerita tentang infeksi saluran kemih, ini dia. Ibunya Pak Herbert mengalami proses penuaan yang normal. Tapi karena usianya 92 tahun, ini jadi krusial sekali ya Pak Herbert ya, karena memang infeksi saluran kemihnya itu karena kurang minum. Salah satu atau satu-satunya cara adalah mendorong ibu untuk minum. Karena kalau sudah seperti ini, minum antibiotik nggak karu-karuan nantinya. Jadi mendorong ibu untuk minum, untuk memahamkan bahwa infeksi saluran kemihnya sembuhnya pakai minum. Dok, air minum seperti apa yang baik untuk tubuh? Air minum yang kita minum sejak kecil. Tentunya yang tidak, kalau saya mengatakan ya, ada banyak, kalau di desa air minum yang ada di sumur ya Bu ya, Bu Helni, kalau kita di kota pilih saja air minum yang standar saja, tidak ada apa ya yang menjadi patokan, oh ini harus itu, enggak sih. Tapi yang penting di dalam tubuh kita itu nyaman, jumlahnya juga 3J1C-nya ya Bu ya, jumlahnya kapan minum sesuai yang dibutuhkan, seperti itu. Kemudian Bu Cike, Dok, untuk penderita gula darah, bagaimana Dok? Apakah insulin bisa diproduksi secara alami oleh tubuh? Insulin itu memang diproduksi secara alami oleh tubuh, Bu. Yang normal itu dikeluarkan oleh sel di dalam sel pankreas, itu sel beta pankreas itu mengeluarkan insulin. Jadi secara alamiah kalau kita makan yang benar, insulin bisa diproduksi asal kita mengkonsumsi nutrisi yang seimbang. Oke. Dok, untuk pengganti joint formula menggunakan apa ya, terutama untuk keluhan osteoartritis? Pak Pugu, osteoartritis itu memang adalah penyakit degenerasi juga ya, karena sudah kronis. Yang kita bisa bantu adalah antiinflamasi, yaitu bisa dengan menggunakan noni, kemudian bisa juga menggunakan radians. Ya, walaupun radians tidak sekuat joint formula, silakan dicoba, dan yang pasti mengurangi aktivitas sendi yang mengalami osteoartritis dengan mengaktifkan otot yang melekat di situ. Misalnya osteoartritisnya ada di lutut, maka yang dikuatkan adalah otot-otot paha, menggunakan gerakan-gerakan yang tidak membebani lutut. Misalnya sambil tiduran, kemudian tidur terlentang, kemudian kakinya digerakkan seperti mengayuh sepeda. Itu adalah salah satu cara untuk menguatkan otot paha. Oke. Siang Dok, saya Remi dari Maumere. Tanaman herbal apa dan bagaimana cara membuatnya untuk mengobati infeksi saluran kencing? Yang pertama sih mesti cukup minum ya Bu Remi, cukup minum
hitungannya kalau orang dewasa 0,04 kali berat badan, tanaman di sekitar kita, bumbu dapur atau nutrisi di tempat kita bisa menggunakan klorofil. Kemudian tadi saya menyinggung tentang vitamin D. Bu Diati bertanya, dok, sebenarnya untuk vitamin D yang berasal dari sinar matahari, bagusnya jam berapa buat tubuh kita? Karena beberapa pendapat yang bilang bahwa tubuh kita seharusnya menyerap sinar UV pada jam 10 pagi, tapi ada juga yang bilang kalau sinar UV itu jam 7-8 itu lebih bagus. Ini silahkan mau ikut mazhab yang mana, karena memang banyak sekali teori, banyak sekali pendapat, dan mereka benar. Yang perlu kita tahu adalah bagaimana dengan kita. Ada orang-orang di sekitar kita nggak bisa loh jemuran jam 10 pagi, nggak bisa. Ternyata dia bisanya jam 7 pagi dan sudah merasakan nyaman. Tapi secara teori Bapak Ibu, ternyata Ibu Diati, vitamin D itu tidak hanya ditentukan oleh jam kapan kita berjemur, bukan. Tidak hanya itu. Yang pertama adalah karena usia. Pada saat usia tuh mau berjemur 1 jam juga vitamin D-nya nggak bisa masuk, Bapak Ibu. Ya. Kemudian tergantung kita ada di mana. Demikian juga bagaimana situasinya, misalnya kalau mendung atau panas. Kemudian juga situasinya di mana kita berjemur. Itu banyak sekali. Tetapi kapan berjemur itu, misalnya ada orang yang berjemur itu di atas jam 10. Itu cukup 15 menit. Kalau orang yang kulitnya hitam bisa lebih lama, bisa 20 menit. Tapi kalau orang yang kulitnya putih bisa terbakar. Itu saja yang perlu kita ketahui. Dan vitamin D yang dari sinar matahari itu sebenarnya dia adalah provitamin D. Dan ini tidak akan berguna Bapak Ibu kalau kita tidak makan atau tidak ada kalsium juga di dalam tubuh kita. Jadi banyak sekali yang mempengaruhi. Asupan kalsium yang masuk ke dalam tubuh kita juga mempengaruhi asupan vitamin D. Saluran cerna yang baik itu juga mempengaruhi asupan vitamin D, Bapak Ibu. Loh, apa hubungannya di kulit sama di saluran cerna? Loh, banyak sekali hubungannya. Karena kulit pun juga sangat dipengaruhi. Kalau masuk ke dalam kulit, dia masuk ke dalam pembuluh darah, nanti bisa ketemu dengan nutrisi-nutrisi juga yang masuk di dalam tubuh kita. Ya. Dan kalau orang-orang yang mengalami kekurangan vitamin D, biasanya mendapat support vitamin D. Di dalam produk nutrisi sinergi, vitamin D banyak ya, ada di ProRG, ada di Kalmak, ada juga di Nutriburs. Ya, selamat menikmati. Pak Sami atau Bu Sami, Bu, apakah faktor-faktor penyakit keturunan bisa juga berpengaruh walaupun sudah melakukan pola hidup dan pola makan sudah benar? Betul. Faktor keturunan bisa berpengaruh. Kalau kita bisa melihat, kita ingat functional medicine tree, itu faktor keturunan itu 5%, tetapi tidak ada rumus yang mutlak, Pak Sami. Betul sekali. Tetapi bagaimana Bapak tahu ada faktor keturunan dan memutus rantai faktor keturunan itu sejak muda? Mungkin akan bisa meminimalisir. Tetapi kalau ternyata Bapak juga tetap menderita sakit seperti seorang tua, bagaimana kita menikmati, bagaimana kita hidup di dalam rasa sakit itu, tetapi bukan berarti untuk terus-menerus mengasihani diri atau mengeluh. Nah, ini sebenarnya kunci penting bagaimana kita tahu bahwa kita tidak sehat, kita tetap tadi spiritual mentalnya itu kita tetap memiliki. Saya punya banyak sekali teman-teman yang demikian. Bukan faktor keturunan Bapak Ibu, tapi betul-betul faktor yang memang dia miliki. Karena ada hal-hal yang memang sudah terjadi pada masa lampau, dia itu sudah menjadi orang yang kalau saya bilang itu dia tuh cacat gitu ya. Kapanpun bisa kambuh, tetapi dia bisa happy. Dia bisa menolong orang lain. Nah, disinilah sebenarnya seni di mana kalau ketika kita sakit, ketika kita memberikan bantuan, kita bisa happy. Oh, Pak Michael. Ya, oke, thank you. Oke. Nah, Bu Dewi, Dok, apakah diabetes itu penyakit turunan atau memang dari pola makan? Dua-duanya. Bisa keturunan, bisa pola makan. Pak Omar, Bu Dokter, saya ada klien yang sudah berumur 60 tahun, sudah 3 kali ikut program Smart Detox Full Pack, tapi beliau tetap buncit dan tetap gemuk. Beliau juga mengakui bahwa tidak disiplin dalam mengikuti program. Sekarang beliau mau fokus di penghilangan buncitnya saja. Saran dokter bagaimana baiknya? Itu sudah kunci. Ikutin aja. Yang kuncinya dia mau fokus, itu saja. Seperti tadi ya, yang berat badan 110, kuncinya apa? Komunikasi, komitmen. Dia berjanji pada diri sendiri, bukan berjanji pada ibu bapak ya.
Itu prinsip sekali, karena kalau berjanji sama kita yang menuntut, kita capek loh Bapak Ibu. Karena kita mau menolong dia juga harus berusaha. Ya. Kecuali itu karena 60 tahun tadi basal metabolismenya lambat. Kalau misalnya dia mau olahraga, tapi bukan berarti tidak bisa ya, tetap bisa. Ada orang-orang yang obesitas itu sudah duduk di kursi roda, udah obesitas, dia bisa berjalan lagi, padahal udah keberatan karena olahraganya apa, sambil duduk di kursi roda, lempar bola, masukin, lempar setiap pagi, dan dia bisa menjadi bagus dan bisa berjalan. Oke. Solusi diabetes, pola makan, ya, pola makan bagaimana jumlahnya, bagaimana dia mengatur aktivitasnya, kemudian kalaupun misalnya sudah makan minum sudah baik tapi dia masih stres, bisa saja diabetes. Itu mesti digali Pak Nur Yasin, karena saya tidak bisa mengatakan oh ya pakai detox, ternyata dia stres, nggak bisa juga. Sekarang mikirin anaknya belum menikah gitu kan, repot itu namanya. Kalau bapak saya diabetes karena saya menikah. Nah, Bu Dokter, sakit kepala disertai pusing-pusing, kabarnya apa ya? Waduh, saya nggak mudeng ini. Untuk asam lambung baiknya pakai apa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang pernah saya jawab ya. Tetap intinya adalah kalau asam lambung, perbaiki pola makannya, pikiran tetap ya. Nah ini ya, Bunhok, Pasulatan. Kalau sementara konsumsi obat dokter untuk tekanan darah, bagaimana kalau minum sinergi? Minum aja Pak. Kasih jarak 1 sampai 2 jam. Hmm. Bu Mimi, pelanggan saya sudah setahun minum sinergi lengkap. Dia menderita diabetes, kemarin ikut puasa sampai masuk rumah sakit, padahal yang dikonsumsi betul-betul diperhatikan. Saya tidak tahu, Bu Mimi mesti explore kenapa terjadi, karena kalau informasi seperti ini saya tidak bisa tebak-tebak. Bisa juga karena memang sudah mengalami sakit gitu ya, atau ada hal-hal yang saya tidak tahu. Keterbatasan kita berrelasi di seperti ini, saya tidak bisa mengeksplor. Bu Mimi tolong gali ya, usianya berapa, bagaimana pola makannya, kemudian selama ini minum obat apa, kalau buka puasa bagaimana. Seringkali puasa itu malah ada yang sehat, ada yang sakit Bapak Ibu. Karena kalau buka puasa kadang-kadang oh ya makan kolak yang rasanya sangat manis, bukannya menjadi sembuh malah tambah sakit ya. Oh, kurang berapa menit nih ya. Selamat siang, dokter. Saya mau tanya herbal apa yang cocok untuk mengobati penyakit eksim karena minum obat. Oke, kalau eksim cari akar masalahnya ya Pak Joko. Di slide apa namanya, functional medicine tree itu sangat lengkap. Stres bisa menyebabkan eksim, salah makan bisa karena sering bersenggolan dengan toksin bisa juga, kurang tidur juga bisa. Coba dievaluasi, karena eksim itu obatnya bukan antibiotik. Kalau antibiotik itu adalah karena sakit kulit karena infeksi bakteri. Gangguan empedu cocoknya, kalau empedu itu berarti ada proses peradangan, bisa minum noni, bisa klorofil ya. Tentu ini perlu data yang lebih lengkap. Oke, ini Pak Irfan, sorry dokter, bagaimana cara mengedukasi pasien perihal reaksi aktif dari proses detox atau healing krisis kali ya? Oke. Yang pasti Bapak sudah menguasai produk, ya. Itu kunci yang sangat penting. Karena seringkali saya menjumpai orang menganjurkan minum nutrisi, dia belum menguasai produk. Sampai saya tanya ke orang yang telepon atau WA saya, Bapak siapa? Bapak atas anjuran siapa? Apakah sudah dikasih tahu kalau misalnya ini efeknya bisa begini, 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 begini. Jadi kuncinya di komunikasi Pak Irfan. Kita bisa bercerita. Kalau orang itu sudah percaya sama Bapak, lalu dia mengalami hal-hal atau healing krisis, dia tidak akan bingung. Kalau Bapak sudah menceritakan, dia tidak akan bingung. Masalahnya kalau teman-teman Bapak Ibu tidak cerita, tiba-tiba orangnya flare up itu apa ya, kambuh, atau rasa sakit yang tambah sakit seperti itu ya. Kuncinya adalah di komunikasi dengan Pak Irfan menggali. Misalnya menggalinya bagaimana? Selama ini bagaimana Bapak kesehatannya? Kalau sudah seimbang belum tidurnya, makannya dan sebagainya. Karena ternyata bisa jadi reaksi aktif itu kan salah makannya beliau sendiri gitu. Apakah penyakit eksim bisa disembuhkan? Tergantung penyebabnya. Oke, Bapak Ibu, tak terasa sudah 5 menit menuju ke
jam 14. Terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk keikutsertaannya. Kali ini pertanyaan sangat beragam, dan tadi ada 3 pertanyaan itu kok kompak bertanya tentang ibu hamil, ya. Hati-hati untuk ibu hamil. Ibu hamil itu tidak harus minum nutrisi, tapi ada juga yang menganjurkan. Ibu hamil itu kebutuhannya apa sih? Protein, bisa berasal dari spirulina. Kemudian mineral, bisa berasal dari kalsium, magnesium. Dan nutrisi-nutrisi yang meningkatkan daya tahan tubuh bisa dari kolesterol. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan, sekali lagi sebelum Lebaran ya. Sehat selalu, karena kita akan membicarakan tentang hal kesehatan untuk kita semuanya, untuk keluarga kita, dan terutama untuk kesehatan masa depan anak-anak kita. Terima kasih dan selamat siang.